أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Kepada yang kami hormati karena Allah, kami sayangi karena Allah, segenap pengurus takmir Masjid Al-Itqan, Bapak Masudi dan segenap pimpinan, juga kepada jamaah subuh di waktu pagi hari ini yang berbahagia insyaallah. Mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah karena masih diberikan kesempatan hidup, bangun di pagi hari dan memilih untuk menegakkan aqimis sholat, sholat subuh berjamaah. Hal ini tidak mudah. Mungkin para bapak ibu hari ini yang sudah rutin, alhamdulillah sudah mudah, alhamdulillah. Namun sejatinya bagi jiwa-jiwa yang amaratun bisu, tidak mudah. Lebih nyaman kalau mengangkat selimut kembali, sangat nyaman. Apalagi pengantin baru, Pak ya. Tiba-tiba pengantin baru. Enggak mudah. Bahkan kalaupun sudah enggak baru pun ya, tapi kalau tidak bisa melawan jiwa amaratun bisu ini, subuh kelewat. Makanya disebutkan salah satu ciri ya, orang-orang yang terlepas dari karakter nifak, ya kan, ayatul munafiki salasa. Nifak, orang munafik itu ciri khasnya 3. Idza hadasa kadzdzaba, ketika dia berkata dia berdusta. Wa idza ahdafa ahlafa, kalau dia diberikan kepercayaan. Wa idza tumina khana, ketika berkata berdusta, ketika diberikan kepercayaan berkhianat. Satu lagi apa Pak? Kalau berjanji dia mengingkari. Dan ujung dari satu karakter ini Bapak, itu satu, yaitu ra'sun dzunub al-kadzib, kepala dari semua dosa. Ini manusia Bapak, kalau tangannya kecelakaan patah masih hidup Pak ya? Masih. Kalau kakinya patah masih hidup. Bahkan mohon maaf, kalau itunya nggak ada pun masih bisa hidup Pak. Ada Bapak di luar sana operasi transgender itu dengan sengaja menghilangkan itunya,
Kan sekarang ada yang viral tuh, tiba-tiba foto di depan Ka'bah itu, yang dia sebenarnya laki-laki, tapi kok bisa ya pakai jilbab, ya namanya laki-laki, kalau dia ganteng, kalau dijilbabin cantik juga Pak ya. Itu kalau kita nggak nyadar ketipu Pak. Ketipu. Nah ini pendustaan agama, mendustai fitrah. Nah ini kalau dalam agama masuknya kepada nifaq, munafik, wa iyadzubillah. Jadi manusia ini kalau tangannya hilang, kakinya hilang, itu masih bisa Pak hidup. Bahkan paru-parunya tidak berfungsi sebelah pun masih bisa. Ini Jenderal Sudirman ya. Tapi kalau kepalanya Bapak yang hilang, tidak mungkin hidup itu. Pasti mati. Maksudnya dosa kalau sudah yang kepalanya ini dilakukan, dusta, itu dosa yang lain gampang Bapak. Dosa zina, dosa membunuh, dosa apalagi sombong, gampang sekali. Nunggu waktu saja untuk dikerjakan. Nah, Imam Al-Ghazali menyampaikan di antara penyakit jiwa yang paling berat ya, salah satunya adalah nifaq. Ya, berdusta, mendustai agama. Jadi kalau diberikan amanah berkhianat, ketika berjanji dia ingkar, kalau kemudian berkata dia tidak benar. Nah ini fokusnya ada di kepala dosa. Implementasinya seperti apa? Seperti tadi ya, salah satunya mendustai gender, fitrahnya sebagai laki-laki diubah Bapak, bahkan sampai berani operasi. Dan repotnya lagi Pak, suntik hormon Bapak. Jadi hormon laki-laki itu kan testosteron Bapak nggih, progesteron. Dia sedikit estrogen itu, hormon perempuan yang melihat penampilan lebih kepada visual kecantikan itu estrogen. Nah, dia sampai capek suntik Bapak untuk hormonnya berubah. Nah, ini sungguh mendustai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu jebakan besar hari ini, karakter nifaq. Maka lawan kata dari nifaq ini apa? Ya, para ulama ada yang menerangkan bahwa kumpulan karakter baik ya melawan atau yang ziddul nifaq itu adalah al-amin, yang mana ini adalah gelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-amin ini banyak ya artinya, tidak hanya sekedar amanah ya, tapi juga dia seorang yang bisa dipercaya, dia juga seorang yang tepat kepada urusan ya. Makanya kemudian dijadikan satu karakter unggulan, karakter yang paling fondasi untuk menegakkan 10 karakter minimal seorang muslim. Nah ini ada satu ulama juga yang menuliskan 10 karakter yang dikenal dengan muasafat terbiyah, boleh juga muasafat ta'lim, ta'dib boleh. Nah, terima kasih. Karakter yang pertama dalam 10 inti
ciri khas seorang mukmin dan muslim itu apa? Yang pertama, ya para bapak ibu juga sepertinya sudah faham insyaallah. Ini sedang mengulang saja. Yaitu salimul akidah. Dia memiliki akidah yang selamat. Salim, assalam. Ya, Allahu ya salam. Dia memiliki pemikiran yang berketuhanan. Karena banyak bapak berpengetahuan Tuhan tapi dia tidak bertuhan. Banyak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah dia mikirin, wah, pokoknya Tuhan itu macam-macam gitu kan, dipelajari ilmunya sampai ilmu kalam. Makanya yang viral beberapa minggu terakhir juga kan seorang dai, seorang ustadz muda ya, dalam ilmu kalam, salah satunya ya ilmu cara berpikir logika. Ternyata ilmu rasional itu ilmu untuk mengenal Tuhan juga, Pak. Jadi bukan berarti Tuhan itu yang pokoknya wis dogma gitu ya. Tuhan itu ya Tuhan, kamu harus percaya pokoknya. Nggak bisa. Karena Allah juga memerintahkan fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, kenalilah aku sebagai Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Karena ada akal dalam jiwa manusia itu, nafs, jiwa yang bergejolak dalam hati, ada ruh, ada akal yang Allah karuniakan sebagai pembeda makhluk lain. Makanya seperti yang disampaikan juga oleh Imam Al-Ghazali, manusia itu hayawatun natik, hewan Bapak. Kita itu sebenarnya hewan tapi berakal, yang berpikir. Nah, kalau dalam neuroscience ya, kata guru kami kemarin alhamdulillah sempat bertemu Pak Dr. Aisyah Dahlan, mendadak sekali tiba-tiba kawan respon status saya. Nah, itu salah satu hikmahnya Pak bikin status WhatsApp. Kawan udah lama gak bertemu, 10 tahunan lebih. Ketahuan umur saya berapa. Udah 10 tahun lebih saya pernah di Jakarta lama. Ternyata beliau masih ada saudara dengan Aisyah Dahlan. Rezeki banget Pak ya. Respon, Ustadz di mana? Kata saya di Surabaya. Loh, kaget saya. Sama siapa? Sama Bu Aisyah Dahlan. Terus kalau ada waktu ayo ketemu lah. Saya bilang gitu. Ketemu antum aja dulu, Bu Aisyah nggak apa-apa, yang penting antum aja gitu. Ternyata rezeki Bapak ya. Saya datang, ditungguin, diajak makan bareng sama Bu Aisyah Dahlan. Dan kawan saya ini juga iseng banget Pak. Diatur kursinya sedemikian rupa. Jadi saya tuh depan sama Bu Aisyah Dahlan. Saya tuh bingung juga Pak ya, kenapa jadi saya yang di depan Bu Aisyah gitu. Terus habis itu kita ngobrol Pak, panjang lebar cerita beliau dari gadis sampai hari ini ceritakan. Masya Allah, inilah ilmu yang nggak ada di buku Pak, nggak ada di buku. Belajar ilmunya, dapat ilmunya secara langsung dari orang yang punya hikmah. Bu Aisyah mungkin ilmu agamanya tidak tinggi Pak, biasa saja, tapi hikmahnya beliau luar biasa. Saya tidak yakin perempuan kalau punya suami kayak Bu Aisyah ini kuat. Jadi justru ilmunya beliau itu dapatnya itu dari suami. Dan bukan karena sekedar suami yang hebat juga, tapi namanya ujian bagi ya suami menjadi sumber banyak hikmah yang didapatkan. Ala kulli hal saya semakin hormat sama beliau, semakin respect, luar biasa Masya Allah kisah kehidupan Bu Aisyah Dahlan. Makanya sekarang Allah berikan hadiah mungkin ya, salah satunya adalah apa yang beliau sampaikan, manfaatnya banyak, viral, jadilah tokoh
nasional yang menjadi sumber rujukan untuk pengobatan neuroscience hari ini. Kembali, kalau saya lihat dari pemikiran penerapannya, pengetahuan terapan, Bu Aisyah tadi saya sampaikan, mungkin beliau tidak tinggi ilmu kalam, ilmu apalagi Bu, Bapak, tentang akidah yang daki-daki gitu kan, bagaimana kategorisasi ilmu akidah apa saja. Mungkin beliau tidak sehebat ulama atau ustadz, tapi beliau punya satu amalan yang teguh yang bisa membawa beliau sampai hari ini, yaitu beliau setiap kali ya memutuskan sesuatu dengan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, dan beliau akan pegang teguh urusan itu sampai Allah sendiri yang memutuskan. Termasuk dalam membina rumah tangga, termasuk dalam belajar ilmu beliau yang saat ini terus dipakai. Pada dasarnya beliau dokter umum biasa saja. Nah, kalau saya lihat dengan kata-kata beliau dengan basmalah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, bukankah ini bentuk dari salimul akidah, Pak? Ini langsung terapan, Bapak, nggak usah teori-teori yang panjang, satu saja kalimat Bismillah. Ini akidah, Bapak. Dengan satu kalimat ini beliau diselamatkan banyak sekali urusan, walaupun tidak mudah. Seperti kapal yang pasti ada hantaman, ada ombak, ada badai, tapi beliau yakin Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini adalah praktek wujud salimul akidah. Akhirnya Allah berikan taufik, ilmunya nyampai pada banyak hikmah. Walaupun ilmu pendekatannya umum, dari kedokteran, dari neuroscience, tapi Allah berikan hikmah sehingga nyambung dengan ilmu-ilmu agama. Nah, ini satu hal yang saya dapatkan kemarin, baru pekan lalu. Terus saya bisikin, Bapak, Bu, ke Pare ya Bu ya. Ayo Bu, ke Pare Bu. Di mana itu? Kampung Inggris Bu, ini sudah terkenal. Oh iya saya tahu katanya. Langsung tahu kalau disebut Kampung Inggris. Tahun depan insya Allah katanya. Coba nanti kita atur. Nah, jadi kita akan kedatangan tamu tahun depan insya Allah. Nah, jadi itu salah satu karakter Muslim sejati, Pak. Allah tidak meminta kita untuk pintar, cerdas, hebat, profesor, tidak, Pak. Doktor, jadi dosen di universitas ternama, tidak, Bapak. Allah tidak minta itu. Yang Allah minta adalah kamu yakin sama aku. Bismillah, salimul akidah, benar cara berkeyakinan kepada Allah. Akidah ini mengikat akal, sehingga akal ini tidak liar. Kan yang bikin kacau itu kan pemikiran yang kalau aku begini kan dapat untung begitu, gitu kan Pak ya. Ini ada proyek untuk umat, tiba-tiba wah, kalau dikalikan untung juga saya. Kalau saya naikkan segini dapat juga saya. Nah, ini kan akal yang tidak salim. Dia nyari keuntungan pribadi. Dan hari ini sudah tidak malu-malu lagi, Pak. Banyak contohnya, bahkan sampai elit pemimpin negeri ini. Mereka atas nama apapun ya, ada saja masalah yang dibuat. Makanya kadang-kadang kita ini dicemaskan oleh pemimpin sendiri, Pak. Padahal harusnya pemimpin mikirin kita. Kita saya mikirin pemimpin, cemas besok kebijakan apa nih yang gaduh nih, gitu kan. Alhamdulillah sudah lewat. Insya Allah semoga ini lebih baik. Nah, lanjut. Yang kedua, sahihul ibadah. Ibadah yang benar, yang ittiba, sebagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan atau contoh. Karena rumus ibadah, Bapak, itu asalnya hukumnya haram. Ibadah itu haram sampai ada perintah. Nah, itu rumus. Berbeda dengan
makanan. Kalau makanan semua halal sampai, mohon maaf, ada yang mengharamkan. Nah, kalau ibadah kebalikannya, semua haram. Nah, tadi ke makanan semua halal sampai ada perintah. Makanya salah satu celaka, kecelakaan akal, kecelakaan jiwa yang besar itu adalah orang-orang yang melakukan bid'ah. Ibadah-ibadah, wa kullu bid'atin dolalah, ya, wa kullu dolalatin finnar. Nah, membedah bid'ah ini juga panjang, Pak. Bukan sekedar beda kunut, enggak, kunut itu bukan bid'ah, Pak. Bid'ah itu ada hubungannya dengan yang nomor satu tadi, poin. Setelah sahihul ibadah, sebelumnya apa? Salimul akidah. Bid'ah itu adalah yang berbeda dengan cara berkeyakinan ahli sunnah wal jamaah, itu bid'ah. Makanya ulama membagi banyak kaum itu. Ada pengikut al-Asy'ari, ya kan? Kemudian ada Syiah, ada apa lagi, ahli sunnah wal jamaah dan lain sebagainya. Nah, ini ilmunya bukan ilmu tupoksi kepakaran saya, tapi saya hanya mempelajarinya untuk menjadi fondasi setiap pengajian, khususnya dalam konteks kejiwaan. Tapi ala kulli hal, bid'ah itu adalah sesuatu yang menyelisihi akidah, sehingga ibadahnya berbeda. Nah, karena akidahnya sudah berbeda, bukan berarti ibadahnya saja yang berbeda, kita tidak ngecek akidahnya, bukan. Kalau berbeda cara wudhu, berbeda apa lagi, Pak? Cara sholat subuhnya, ada khunut sama ndak, berbeda lagi cara pandang sentuhan suami istri itu. Kalau Imam Syafi'i, Bapak, batal, Pak. Bapak ibu sentuhan suami istri sebelum sholat, nah, kalau pakai mazhabnya Syafi'iyah batal. Tapi semua mazhab sepakat kalau lagi umroh pakai mazhab Hambali. Yang mana Hambali ini kalau bersentuhan tidak batal. Nah, ini perbedaan yang cukup ekstrim juga, tapi tidak membuat jadi itu bid'ah gitu, bukan. Termasuk masalah membaca dan memuji, Pak. Ini kadang-kadang juga ada, ya, wis wajar lah, namanya teman-teman gitu kan, diskusi. Kadang ada yang sholawatnya gitu ya, Allahumma sholli ala sayyidina, ada yang nggak pakai sayyidina. Nah, itu bukan bid'ah di situ, bukan. Bid'ah itu tentang pemikiran dan akidah. Bagaimana memandang takdir, memandang Allah, bagaimana memandang Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang paling akhir, khatamul anbiya. Bahkan ada ulama yang menyebutkan bagaimana memandang sahabat 10 yang dijamin masuk surga. Ini ada perbedaan apa enggak? Ahli sunnah wal jamaah fix al-Asy'ariyah 4 sahabat mulia, ya, Khalifah Ur-Rasyidin, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu tidak ada perbedaan pendapat. Semuanya adalah para sahabat Nabi terbaik. Jadi siapapun yang mendustai salah satunya itu mencelakai. Belum khuruj alal iman, bukan, tapi mencelakai akidahnya. Nah, jadi di sini maksud dari bid'ah itu. Makanya ada ayat, ya, Rasulullah pernah disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kamu benar-benar mencintaiku, kata Allah, ya, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Hei Muhammad, katakan, kul in kuntum tuhibbunallah, kalau umatmu, kamu, ya, umatmu itu cinta pada aku beneran, fattabi'uni, ikutin aku itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari sisi ibadah harus sahih. Kalau tidak sesuai dengan ittiba ala Rasul, maka tertolak. Selanjutnya yang ketiga adalah matinul khuluq, akhlak yang teguh, yang kokoh.
Salah satu tadi Bu, bismillah. Kalau sudah dengan bismillah, insya Allah Allah berikan taufik, Allah teguhkan, walaupun ujiannya besar, badainya luar biasa, menggulung kehidupan, bahkan membuat patah hati jiwa, porak-poranda urusan, selama bismillah. Nah, ini saya belajar betul dari beliau ini. Betapa kita kadang-kadang Bapak berpengetahuan agama, lulusan pesantren, jurusan syariah, hafal 30 juz Pak, kelakuannya merusak rumah tangga orang lain. Kuliahnya di jurusan syariah, universitas terbaik di Indonesia, predator dia Pak. Banyak akhwat itu jadi korban. Nah ini apa ini? Bismillahnya di mana? Makanya ketika saya sampaikan agama adalah akhlak. Kalau akhlakmu merusak rumah tangga orang lain, di mana agamamu? Mau hafal 30 juz juga hilang. Makanya hadis Rasulullah, nanti ada akhir zaman. Wa yusbihul mu'min wa yumsi kafir. Paginya itu dia beriman, sorenya kafir. Ini ada nanti zaman seperti itu. Kira-kira sekarang seperti itu nggak sih Pak? Paginya wah ketuan Pak, ngajar syariah mungkin, di rumah chatting sama istri orang, malamnya chatting lagi atas nama kerjaan, penelitian biar dapat indeks Scopus. Apa itu? Anakmu nggak butuh itu. Anakmu butuh ibu yang hadir. Nah, jadi bahaya. Makanya orang berpengetahuan agama belum tentu beragama. Dia ngelotok ilmunya tapi tidak mewujud dalam akhlak. Ini kecelakaan besar. Akhlaknya buruk, ya. Nah, maka matinul khuluq ini harus dibuktikan. Nah, akhlak ini adalah buah, Bapak. Dia itu buah dari ibadah yang sahih dan salimul akidah. Kalau ada akhlak orang, omongannya nyakitin orang lain, dikit-dikit miso, senggol bacok, itu udah fix Bapak. Hatinya gak bener itu hatinya. Imam Al-Ghazali menyampaikan Pak, akhlak itu adalah respon otomatis yang apa Bapak ya? Yang refleks. Itu akhlak. Kalau kesandung copot, nah itu akhlaknya itu. Copot gitu. Tapi kalau kesandungnya astagfirullah, innalillah, nah itu berarti hati dia penuh dengan zikrullah. Berarti ibadahnya betul, sholatnya betul itu. Tapi kalau beda dikit, kamu sesat ya, kamu. Kalau suami istri, capek aku, kamu dikasih tahu nggak bener-bener terus, udahlah cerai aja. Rusak. Makanya hari ini tuh kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang sakit jiwa Pak. Maksudnya sakit jiwa itu apa? Dia tidak kenal dirinya sendiri. Tadi imam kita ya menyebutkan kan bahwa wala nasullaha anfusahum ya, ulaika humul fasikun. Jangan kamu lupa kepada Allah sehingga Allah membuat lupa kepada diri kamu sendiri. Dia lupa kalau dia punya gelar LC syariah. Cara dia ngisi kajiannya memukau bapak-bapak dan akhwat-akhwat. Dia lanjutkan dengan chatting itu. Ya kalau gadis silakan, ini istri orang. Ini yang konseling kami.
Makanya saya kadang-kadang marah betul sama orang-orang kayak gitu. Agamamu di mana gitu. Hafalan ngelotok tapi hatinya sakit. Jadi bukan cuman masyarakat umum Pak ya sakit jiwa itu. Orang-orang berpengetahuan agama juga banyak yang sakit jiwa. Dia nggak kenal pada dirinya sendiri. Dia nggak kenal dengan amanah ilmu dari Allah. Kelakuannya mendustakan agama. Nah, jadi kita perlu mawas diri lagi kita. Yuk, benar gak sih kita sudah kenal sama Allah, kenal kepada diri kita sendiri, keluarga kita seperti apa, sehingga dengan cukup bismillah saja Bapak, insya Allah. Makanya kami membentuk komunitas, kami sedang menggiatkan edukasi untuk sehat mental dan finansial Pak. Yuk. Di finansial itu kami menggiatkan logam mulia. Kami ada 8 golden rule Pak. 8 apa golden rule itu apa? Aturan emas yang harus dipatuhi. Salah satunya Pak, tidak boleh mengganggu pasangan orang lain. Kami tegakkan Pak. Karena kadang-kadang lupa gitu Pak. Agama betul ngasih tahu nggak boleh kayak gitu, tapi di kantor Bapak, di kampus, organisasi, meeting bareng, lupa. Makanya kami usulkan sebenarnya di semua lembaga buat golden rule selain aturan ADART. Catat, dilarang mengganggu pasangan orang lain. Gak boleh. Banyak Bapak kasusnya selingkuh, pelakor, cerai semua, anak-anak yang hancur mentalnya Bapak. Selama rumah tangga di Indonesia 30%-nya masih cerai, 80%-nya masih cerai 5 tahun di awal, mustahil Indonesia bangkit Pak. Cemas itu bukan emas nanti 2045. Nggak mungkin. Jadi PR besar biar Indonesia emas, angka perceraian 0 kalau bisa. Akhlaknya setiap sekolah itu tidak ada yang lirik-lirik pasangan orang lain, tidak boleh. Nah, kalau yang lagi rame kan janda Pak ya, janda dibantu. Wah, itu saya paham lah, itu niatnya baik sebenarnya, cuman salah kata aja itu Pak RK sama Pak Suswono itu. Ya itu manusia lagi euforia, semangat. Terus ditambah lagi rakyat kita suka yang agak humor Pak. Ya udahlah dipakai lah itu. Malah kepleset lagi. Naudzubillah. Nah jadi nggak mudah Pak. Matinul khuluq. Akhlak yang teguh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini harus punya akidah yang betul, ibadahnya juga benar. Dan ini kalau Imam Syafi'i menyampaikan Bapak, agar kamu sukses teguh dalam kehidupan sejak dari pelajar sampai tua, namanya tolabul ilmu dan apa Bapak, dari ahdi ilal mahdi ya, menuntut ilmu itu dari buayan sampai mati. Artinya apa Pak? Sampai hari ini kita harus menuntut ilmu. Dan 6 kaidah menuntut ilmu, insya Allah kita bahas berikutnya. Salah satunya Pak, irsyadul ustad. Ada petunjuk atau suhbatul ustad, ada bersuhbah dengan ustad. Karena kita butuh petunjuk dari orang alim yang salimul akidah. Karena setiap kita berbeda Pak, rumah tangganya beda, karakternya beda, maka irsyad dari seorang mursyid, irsyad ya, petunjuk al-hudan ya, itu berbeda nanti nasihatnya. Sebagaimana Rasulullah pernah ditanya sahabat, beberapa bertanya kan, ya Rasulullah, apa akhlak terbaik? La takdzub walakal jannah. Nah itu sahabat satu lagi, sahabat yang lain ada lagi birrul walidain, ada lagi sahabat yang lain
nasihatnya berperilaku baik kepada tetangga. Berbeda orang berbeda irsyad. Nah ini maksudnya, umat ini kehilangan itu Bapak. Akhirnya hidupnya sana sini, keinginannya saja yang ingin diwujudkan tanpa melihat akhlak, berakhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada pasangan dan anak-anak. Ini anak-anak juga suka jadi korban Pak. Dianggapnya masih kecil, tidak diperhitungkan, padahal dia punya perasaan, dia punya pemikiran, dia punya pendapat, dia punya jiwa. Dan itu kholqon akhor, makhluk lain, bukan dirimu, bukan ayah, bukan ibu, bukan. Dia perlu dihargai sebagai manusia utuh. Jangan semena-mena dengan anak, ngikutin keinginannya. Aku sudah capek sama kamu, tiba-tiba di belakang, oh ternyata sudah ada pria idaman lain, oh sudah ada wanita idaman lain. Musuh kita Pak, itu tadi Indonesia emas, indikator salah satunya perceraian 0. Kita bikin batalion Dasim itu hancur ya, batalionnya setan. Nah, satu lagi Bapak, baru kemarin alhamdulillah saya dapat ijazah ruqyah syariah dari salah satu guru kami di Malaysia. Datang ke Indonesia tiba-tiba, saya itu rezeki saya lah, alhamdulillah. Saya dapat ijazah. Nanti kita kapan-kapan belajar. Saya juga mau ngobrol sama Ustadz Bilal, insya Allah kayaknya beliau kenal. Ijazah meruqyah diri, itu kalau bahasa lainnya self healing Bapak. Kan kita sekarang healing gitu ya Pak ya, dikit-dikit healing, kena mental. Ini dalam aspek agama itu ada namanya ruqyah syariah. Nah, nanti kapan-kapan kita akan bahas. Tadinya saya mau bahas itu, jadinya tema lain. Nah, jadi ini buku-buku juga saya terapkan kepada anak-anak di IPSA, International Islamic Boarding School. Ini insya Allah SMA internasional pertama yang punya kurikulum kesehatan mental secara sistematik. Yang di luar sana biasa saja, yang malah nggak keurus ya, mohon maaf. Makanya Prof. Abdul Mu'ti 10 prioritas program pendidikan Mendikdasmen. Nomor 1 Bapak, pendidikan karakter. Dan itu wujudnya penguatan guru bimbingan konseling. Nah, maka konseling hari ini harus punya paradigma baru. Guru-guru itu jangan cepat-cepat menghukum anak karena kenakalannya. Kita perlu memperhatikan dengan ilmu. Adakan jiwa dan hati dan ilmu agar selesai urusan itu sampai akar, bukan sekedar hukuman-hukuman. Nah ini juga beberapa poin. Saya pikir itu dulu Pak. Ini masih banyak juga nih 10 karakter, dan bagaimana implementasinya. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat. Barangkali ada pertanyaan, monggo silakan. Monggo Bapak silakan. Baik, terima kasih Bapak. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya ini. Ulangi tak? Oh, diulang, biar kedengaran semua Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan yang mengganggu istri atau suami orang. Ada satu bidang usaha yang mungkin LBH ya, yang penasehat gitu. Itu sebelum melakukan di pengadilan itu untuk bercerai atau pertengkaran rumah tangga, itu ada yang minta nasihat kepada anggota LBH tersebut.
Nah, dengan nasihat-nasihat yang kerap kali terjadi, sehingga si wanita itu malah senang sama yang menasihati. Apakah itu sebagai satu pelakor gitu loh maksud saya. Sekian aja, makasih Pak. Masya Allah, bagus sekali pertanyaan. Bapak jangankan LBH umum Pak, Ustadz aja begitu Pak. Ustadz juga begitu. Curhat awalnya, kerjaan gitu Pak. Jadi begini, kaidah untuk berkonsultasi dan konseling itu, jika lawan jenis wajib ditemani Bapak. Wajib, nggak boleh berduaan. Makanya saya alhamdulillah kalau lawan jenis, saya selalu minta ibunya atau saudara perempuannya atau sahabat terbaik yang dia percaya, pasti ditemani. Sebab Bapak, ya Allah Pak, namanya wanita lagi curhat, sedih. Kita laki-laki Pak, laki-laki ingin melindungi, itu udah fitrah. Jadi itulah godaan setan Bapak. Godaan apa di pikiran Bapak? Oh ini kaya raya ini. Bentar lagi janda pula ini kan. Percaya sama kita Pak. Udahlah Pak. Masuk gitu. List. Dan konselornya nggak cuma satu Pak. Maksudnya ya nanti ada si A konsultasi, si B ada lagi. Oh ini nggak kaya sih tapi cantik gitu. Begitu Pak, nggak ada habisnya. Makanya kita diminta menundukkan pandangan dan diminta kepada apa namanya, ada kaidah. Apakah itu termasuk mengganggu rumah tangga? Innama a'malu binniyah Bapak. Semua tergantung niatnya. Dan Bapak sendiri yang tahu, Ibu sendiri yang tahu. Kalau memang di dalam niat yang belum terbesit, yang belum terungkap ya, baru terbesit, memang ada pengen ya sama dia, termasuk. Ya ayyuhalladzina amanu ma tangdur ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ayat yang tadi Pak, kayak orang beriman, lihat yang kamu kerjakan ini berdampak dengan masa depan. Wattaqullah, dua kali Bapak. Allah menyebutkan wattaqullah 2 kali di ayat ini. Ada 2 ayat, ini salah satunya yang ditegaskan 2 kali perintah bertakwa. Artinya sangat-sangat urgent dan penting untuk melihat niat dan perbuatan kita. Amalan kita ada 2 Bapak, zohir dan batin. Seringkali kita diukur dengan amalan zohir, tapi kita lupa batin kita juga sudah dinilai Bapak. Jadi kalau ada niatnya untuk kesana, ya benar, berarti memang ada. Karena kan pengaruh ke konsultasinya. Oh niatnya saya mau sama dia, berarti gimana caranya biar dia berpisah. Yang ada yang bijak gitu Pak, ya kayak dulu yang temennya Adam di surga, saya kan sahabat kamu, saya cuma nasihatin kamu, ini buah khuldi, ini bisa abadi di dunia, di surga ini. Kamu nggak boleh makan ini karena kamu tuh nanti nggak abadi. Karena aku cuma nasihatin. Itulah iblis. Setan dan iblis itu, Imam Al-Ghazali menyampaikan Bapak, tidak pernah kasar mainnya Pak. Halus, lembut, baik, sopan sekali. Itulah iblis dan setan. Dia mampu berbuat baik 100 kali untuk menjebak kita berbuat jahat yang nomor 101-nya, baru terpleset kita. Jadi awalnya kita dikasih kebaikan, ujungnya Pak, akidahnya Pak kena. Jadi karakter mengganggu rumah tangga orang lain itu akidahnya celaka itu. Kan
al mukmin ikhwan, ya. Seorang mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Nggak mungkin dong Pak kalau saudara terus membuat celaka, nggak boleh. Nah jadi saya makanya sampaikan pada para konselor, ya, penasihat pernikahan, rumah tangga, jangan cuman lihat duit, cuan, proyek. Rumah tangga orang yang lagi bermasalah itu Pak, ya, yang istri itu, pokoknya saya mau cerai nih duitnya. Wah, 1 miliar Pak. Apa nggak langsung siap komandan, klien, wah ini habis cerai janda kaya nih. Nggak boleh, dosa Pak, haram. Kayaknya kurang kedengaran Pak, mohon maaf, kurang kedengaran. Ini aja. Terima kasih. Jadi begini Pak, itu setiap kita setelah diciptakan jasadnya oleh Allah kan ditiupkan ruhku. Nah ruhku itu kan ruh Allah. Nah ruh Allah itu dengan kita semuanya itu apapun dia agamanya segala macam itu sama, bersaudara. Artinya Allah ada di dalam diri kita masing-masing. Nah untuk seperti itu jalan keluarnya, salah satu jalan keluarnya di dalam penasehat perkawinan itu bagaimana dengan siri Pak, kan halal tapi tetap mengganggu. Itu aja, terima kasih. Siri itu nikah siri maksudnya. Baik, saya ingin menjawab tentang ruh tadi Bapak. Ya, wa nafakhu ruh min amrina, gitu kan ayatnya nggih. Kami tiupkan ruh dari kami, dari diri kami atau urusan kami. Min amri Rabbi. Kalau dalam ayat lain disebutkan yas'alunaka anil ruh kulir ruh min amri Rabbi, ya. Bahwa semua ruh itu urusan Rabb. Ruh itu begini Pak gambarnya. Agar tidak keliru gitu ya. Izin. Saya meniup Pak. Pertanyaan saya, tiupan saya ini diri saya nggak? Tiupan saya ini diri saya nggak? Berbeda Pak. Saya. Tiupan saya bukan saya tapi memang dari saya. Nah maksudnya begitu Pak. Jadi bukan berarti ada Allah di dalam diri kita. Nanti ada namanya wahdatul wujud, agak berbeda. Nah ini cara sederhana dulu ya. Jadi nanti ada pembahasan lebih detail tentang ruh. Nah jadi itu dulu. Jadi memang betul kita punya elemen yang abadi namanya ruh. Ruh itu tidak akan hancur. Dialah yang kemudian nanti sama jiwa, sama jasad kita tinggal di surga yang abadi. Nah cuman cara memahaminya agar Allah itu punya sifat laisa kamislihi syai'un. Allah tidak sama dengan semua makhluk. Nah gitu nggih. Ini satu. Yang kedua, siri ini secara agama memenuhi syarat Bapak, maka boleh. Tapi secara kaidah bernegara, nah itu tadi tidak tercatat. Yang kasihan anaknya Bapak. Maka kalau kita memang betul-betul cinta sama dia, ya diurusinlah surat-suratnya Pak nggih, biar tidak terlantar anaknya nanti. Kan katanya cinta itu membangun. Cinta itu menyembuhkan, menyatukan, memperbaiki, ya, bukan merusak. Nah, yang disayangkan adalah banyak yang nggak pakai ilmu Pak, sehingga niatnya yang penting syahwatnya tersalurkan. Nah ini yang keliru. Yang penting syahwatnya tersalurkan, siri aja deh. Dia nggak paham kalau iblis lebih berpengalaman Pak, ya. Di kesambet di pertigaan gitu kan, lupa akhirnya kan kita nggak ada catatannya. Oh gimana, kasihan perempuannya Pak. Bukankah dia wanita yang kamu cintai? Ya perilaku dengan yang terbaik ya. Jadi kalaupun siri, perbaiki dengan lebih baik ya, angkat derajatnya, kemudian hormati dia, berikan haknya penuh, termasuk hak
apa namanya, pengasuhan anaknya, Ya. sama nanti dapat warisan. Gini Pak, maksudnya itu terkait dengan kita sebagai LBH menasehati, tapi tiba-tiba dia senang supaya kita nggak dosa siri. Nah maksudnya itu tadi. Oh, dosa. Kan kita memberi nasihat, tiba-tiba dia senang, terus kita terpengaruh juga, akhirnya supaya kita nggak dosa, supaya nasihatinnya ini terus siri gitu. Kira jalan keluarnya seperti itu benar. Ya. Ya itu sebaiknya pokoknya urusan agama selesai, urusan bernegara selesai, nanti tinggal niatnya dilihat Pak. Yang penting niatnya dilihat. Barangkali habis ini kita ngobrol Pak. Gitu dulu. Jadi kembali lagi, intinya innama amalu biniyah, jangan sampai niat kita kotor ghairullah, jangan sampai seperti itu. Baik, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam.